Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membagikan pembahasan soal tryout 2 matematika yang beberapa waktu lalu saya ikuti pada program guru belajar seri PPPK SIM PKB. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Soal pertama, kebetulan ini matematika langsung pertama. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y, 2x dikurangi x kuadrat dan Y sama dengan 2 dikurangi x diputar mengelilingi sumbu x sejauh 360 derajat adalah. Kita gunakan rumus untuk mencari volume benda putar yang dibatasi dua kurva jika diputar mengelilingi sumbu E dengan volume sama dengan Pi integral dari fx kuadrat dikurangi gx kuadrat dengan batas bawah A dan batas atas B. Atau istilah fx ini bisa kita ganti dengan y1, gx, y2. Seperti itu, sesuai dengan yang diketahui di sini kurva Y. Kemudian sebelumnya kita cari batasnya dulu, batas atas dan bawahnya dengan cara Y1 sama dengan Y2. Y1-nya 2x dikurangi x kuadrat, Y2-nya 2 dikurangi x. Kita gabung. Negatif x kuadrat sudah ada di ruas kiri, ditambah 2x. Yang ini pindah, negatif x jadi positif x, 2 jadi negatif 2, kita buat sama dengan 0. Kemudian di sini koefisien x kuadratnya karena negatif 1 kita buat menjadi positif 1 dengan dibagi oleh negatif 1 semuanya. Sehingga menjadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi x ditambah 2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Negatif 2x dikurangi x negatif 3x jadi x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya yang menjadi batas. Dua angka yang kalau dikali jadi 2, kalau dijumlah jadi negatif 3. Maka faktornya adalah x dikurangi 1 dikalikan x dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk x dikurangi 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Untuk x dikurangi 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Kita substitusi ke dalam rumus. Kita substitusi juga y1-nya atau fx-nya adalah 2x dikurangi x kuadrat, kita kuadratkan dikurangi y2 atau gx-nya 2 dikurangi x, kita kuadratkan dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Setelah itu, setelah dikuadratkan, kemudian kita gabung jadi seperti ini. Posisi yang paling tinggi pangkatnya ada di depan, x kuadrat dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4 dx. Setelah itu baru kalau sudah tidak ada yang bisa digabung, kita integralkan. X pangkat 4 diintegralkan jadi 1 per 4 ditambah 1-nya 5, 1 per 5 x pangkat 5, x pangkat 4 ditambah 1, 5, yang ini 4 dibagi 3 ditambah 1-nya 4, 4 bagi 4, 1, jadi x pangkat 4. Yang ini 3 dibagi 2 ditambah 1, 3, jadi 3 bagi 3, 1, jadi x pangkat 2 ditambah 1, 3. 4x pangkat 1 diintegralkan, 4 dibagi 1 ditambah 1, 2, 4 bagi 2, 2x pangkat 2, 4 diintegralkan jadi 4x. Batas bawah 1, batas atas 2. Kemudian setelah itu, kalau tidak ada yang bisa digabung, kita substitusi yang 2 dulu. 2 pangkat 5, 32 kali 1, 32 per 5. 2 pangkat 4, negatif 16. Tambah 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. Dikurangi 4 kali x-nya 2, 8. Dikurangi yang ini batas bawah 1 pangkat 5, 1 dikali 1, 1 dibagi 5, 1 per 5. 1 pangkat 4, 1. 1 pangkat 3, 1. 2 kali
1 kali 1 pangkat 2 itu 1 dikali 22. X nya 1 kali 4 negatif 4. Kemudian kita gabung, ini negatif 16 tambah 8 tambah 8, 0 dikurangi 8 negatif 8. Negatif 1 tambah 1 0 tambah 22 dikurangi 4 negatif 2. Kita gabung, yang 32 per 5 dikurangi 1 per 5 negatif 8 ditambah 2 negatif 6. Ini kan ditambah negatif kali negatif positif 2 jadi 6. 32 dikurangi 1 karena sudah sama penyebutnya, 32 dikurangi 1 31 per 5 dikurangi 6, kemudian disamakan penyebutnya jadi per 5, 6 dikali 5 30, 31 dikurangi 31 per 5. Jadi hasilnya 1 per 5 V satuan volume. Jawabannya adalah yang C. Ya, soal selanjutnya, bayangan titik P 7, negatif 5 jika direfleksikan terhadap M, Y sama dengan X dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan 4 adalah. Nah, ini bertransformasi ya. Nah, untuk refleksi terhadap Y sama dengan X, nanti bayangannya, hasil bayangannya kita balik, yang tadinya X menjadi Y menjadi X, jadi Y, X. Sehingga kalau titik awalnya 7, negatif 5 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi, kita balik, negatif 5,7. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Untuk bayangan yang dihasilkan oleh refleksi terhadap Y sama dengan K, ya di sini hasilnya akan menjadi X, 2K dikurangi Y. Ya, K-nya ini adalah konstanta, berapa angkanya di sini 4. Berarti untuk bayangan tadi pertama negatif 5,7, maka bayangan keduanya akan menjadi, kita substitusi, X-nya kita tulis lagi, X di sini negatif 5, 2K, K-nya 4, berarti 2 kali 4 dikurangi Y, Y-nya 7. Berarti negatif 5, 2 kali 4, 8 dikurangi 7, 1. Jadi bayangan yang keduanya adalah negatif 5,1. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y 20x ditambah 30y dengan syarat x ditambah y kurang dari atau sama dengan 40, x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 90, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0 adalah. Nah, biasanya kan kita ikuti alur yang sangat panjang. Nah, di sini kita akan coba alur singkatnya. Di sini kan yang dicari adalah nilai maksimum. Kita konsentrasinya ke nilai maksimum. Biasanya nilai maksimum itu ada pada titik potong antara kedua pertidaksamaan. Nanti ketika disubstitusi adalah nilai maksimum. Jadi kita cukup cari titik potong antara kedua pertidaksamaan yang kita buat dulu persamaan linear dua variabel. Kita eliminasi atau substitusi ya. Nah, eliminasi X, kenapa eliminasi X dari kedua persamaan ini? Karena di sini koefisien X-nya sama dengan 1. Ya, kita kurangkan 1X dikurangi 1X, 0. Y dikurangi 3Y, negatif 2Y, 40 dikurangi 90, negatif 50Y, sehingga Y-nya adalah 25. Selanjutnya kita substitusi Y sama dengan 25 ke salah satu persamaan, X ditambah Y sama dengan 40, Y-nya 25, X ditambah 25 sama dengan 40, X sama dengan 40 dikurangi 25, X sama dengan 15. Sehingga kita mendapatkan titik potong 15,25, kemudian kita substitusi ke fungsi objektif. 20 kali 15, 300, 25 dikali 30, 750. Jadi 300 ditambah 750 sama dengan 1050. Jawabannya adalah yang C. Nah, soal selanjutnya tidak diketahui nomor berapa. Saya sertakan saja di sini. Kepotong mungkin ketika di screenshot.
Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 5X kuadrat dikurangi 10X ditambah 30 dalam ribuan rupiah untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 50.000 tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah. Nah, di sini yang dicari adalah keuntungan maksimum. Nah, yang 5X kuadrat dikurangi 10X ditambah 30 ini yang berbentuk fungsi ini adalah biaya beli, harga beli. Berarti itu harga beli ya. Kemudian yang 50.000 adalah harga jual. Ini ada kata habis terjual. Kita tahu bahwa keuntungan itu diperoleh dengan mengurangkan harga jual dengan harga beli. Harga jualnya 50.000, kita singkat saja menjadi 50. Ini dalam ribuan rupiah, jadi 50X dikurangi fungsi dari harga belinya, kita tuliskan di sini, kalikan juga X. Kemudian kita kalikan X dengan masing-masing komponen yang ada pada kurung. X dikali 5X kuadrat, 5X pangkat 3, X dikali 10X kuadrat, negatif 10X pangkat 2, X dikali 30, 30X. Kemudian kita buka kurungnya, 50X dikurangi 5X kuadrat, ini ya langsung. Negatif kali negatif positif, negatif kali positif negatif. Nah, di sini ada yang sama 50X dengan 30X, bisa disatukan satu jenis. 50X dikurangi 30X adalah 20X, sehingga persamaannya menjadi begini. Negatif 5X pangkat 3 ditambah 10X kuadrat ditambah 20X. Nah, untuk mendapatkan nilai X ini ya, kita turunkan dulu fungsi untungnya ya. Untuk mencari nilai X untuk fungsi keuntungan maksimum ini, kita turunkan yang ini hingga U maksimum itu kita peroleh dengan cara menurunkan fungsi ini. 3 kali negatif 5, negatif 15X pangkat 2, 3 dikurangi 1, 2 pangkatnya, ditambah 2 kali 10, 20X, 2 dikurangi 1-nya 1, kemudian 1 di sini, 1 kali 20, 20X, 1 dikurangi 1-nya 0, X pangkat 0, 1. Jadi tidak ada X-nya lagi. Setelah itu kita buat sama dengan 0 ya. Nah, mau disederhanakan dulu silahkan supaya lebih mudah. Tidak ada negatif di depan koefisien, di depan X pangkat 2, jadi koefisiennya tidak negatif. Kita bagi dengan negatif 5 supaya lebih sederhana. Negatif 15 dibagi negatif 5 adalah 3. Positif 20 dibagi negatif 5, negatif 4. 20 dibagi negatif 5, negatif 4. Nah, tadi kita buat sama dengan 0. Kita cari X-nya, nilai X-nya. Kita faktorkan, 3X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 4 sama dengan 0. Faktornya adalah X dikurangi 2 dengan 3X ditambah 2. Untuk yang X dikurangi 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. 3X ditambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya, ininya kan 3X ditambah 2 sama dengan 0, 3X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 2 dibagi 3. Seperti itu. Jadi nilai X-nya sama 2 atau negatif 2/3. Kita pilih yang positif 2. Kita substitusi ke dalam fungsi yang tadi, yang keuntungan ya. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8 kali negatif 5, negatif 40. 2 pangkat 2, 4 kali 10, 40. 2 kali 20, 40. Negatif 40 ditambah 40, 0, sisanya adalah 40. Jadi keuntungannya adalah 40.000. Jangan lupa tadi kan kita simpan dalam ribuan rupiah. Jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, luas daerah yang dibatasi parabola Y sama dengan 8 dikurangi X kuadrat dan garisnya sama dengan 2X adalah. Di sini luas daerah yang dibatasi parabola yang akan digunakan adalah rumus luas sama dengan D akar D dibagi 6A kuadrat. D di sini adalah diskriminan, rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC.
Maka kita harus mencari dulu nilai A, B, C-nya untuk mencari diskriminan. Dengan cara seperti mencari batas ya. Kita tentukan Y1 dengan Y2-nya di sini. Y1-nya 8 dikurangi X kuadrat, Y2-nya 2X. Kita satukan, kita buat sama dengan 0, 2X-nya pindah ruas. Negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8 sama dengan 0. Kita buat koefisien X kuadratnya tidak negatif dengan cara membagi dengan negatif 1 semuanya. Negatif X kuadrat dibagi negatif 1 X kuadrat, negatif 2 dibagi negatif 1 positif 2, positif 8 dibagi negatif 1 negatif 8. Sehingga di sini diperoleh koefisien X kuadrat yang merupakan A sama dengan 1, koefisien X yang merupakan B sama dengan 2, dan konstantanya negatif 8. Setelah itu kita substitusi ke dalam rumus diskriminan. B-nya 2, A-nya 1, C-nya negatif 8. 2 kuadrat 4, 4 kali 1 4, negatif 4 kali negatif 8, positif 32, 32 ditambah 4, 36. Kita substitusi ke dalam rumus luas. D-nya 36, akar D-nya 36 juga, dibagi 6 kali A kuadrat 1 ya. 1 kuadrat 1 dikali 6, 6. 36 dibagi 6, 6. Akar 36 juga 6. 6 kali 6, 36. Jadi luas daerahnya itu adalah 36 satuan luas. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya. Volume benda putar yang terjadi karena daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y adalah. Oke, rumus untuk volume benda putar yang dibatasi dua kurva jika diputar mengelilingi sumbu Y adalah volume sama dengan V, integral dengan batas bawah A batas atas B dari X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat dy. Karena di sini terhadap sumbu Y. Nah, kita cari terlebih dahulu batas untuk AB-nya ya. X1 sama dengan X2 karena di sini diputar mengelilingi sumbu Y. X1-nya yang ini ya. Y sama dengan X kuadrat berarti X-nya sama dengan akar Y. Kemudian X2-nya Y kuadrat sama dengan 8X, maka X sama dengan Y kuadrat dibagi 8. Sehingga ini untuk Y saja kita kuadratkan yang sebelah kanan, yang ruas kanan. Y pangkat 4 per 64, 8 kuadrat 64. Supaya Y-nya tidak di dalam kurung. Kemudian kita kali silang 64 kali Y 64 sama dengan Y pangkat 4. Kita buat sama dengan 0. Y pangkat 4 dikurangi 64 Y sama dengan 0. Sehingga ini kita pisahkan ya. Y kali dengan Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 3. 64 Y dibagi Y 64 saja. Sehingga untuk Y-nya itu langsung sama dengan 0, atau Y pangkat 3 dikurangi 64 sama dengan 0. Y pangkat 3, 64 pindah ruas jadi 64. Ya, tadinya negatif 64. Y sama dengan akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Sehingga batas bawahnya kita peroleh 0 dan batas atasnya kita peroleh 4. Kemudian kita substitusi ke dalam rumus volume. Ya. Nah, jangan lupa dikuadratkan tiap X1 dan X2-nya. Sehingga volume sama dengan V dikali integral dengan batas bawah 0, batas atas 4 dari akar Y kuadrat dikurangi Y kuadrat per 8 dikuadratkan dy. Ya, kemudian kita kuadratkan terlebih dahulu. Akar Y dikuadratkan jadi Y saja. Y kuadrat per 8 dikuadratkan menjadi Y pangkat 4 dibagi 64 dy. Setelah itu kita integralkan. Ya, Y
diintegralkan jadi 1 per, ini pangkat 1 jadi per 2, pangkatnya 1 ditambah 1, jadi 1 per 2 ya pangkat 2 dikurangi 1 per 5, karena ini 4 ditambah 1, 5, 1 per 5 per 64, sehingga 1 jadi 1 per 320 ya pangkat 5, batas bawah 0, batas atas 4, kita substitusi batas atas 4 ke dalam nilai Y. Sehingga di sini diperoleh 4 kuadrat 16 kali 1 16, 4 kuadrat dulu ya, dikurangi 2 kalau di sini tulisnya. Kemudian 4 pangkat 5 per 320, karena di sini batas bawahnya 0, 0 kali setengah, 0 kali 1 per 320 pasti 0. Baru disubstitusi nih, baru dikalikan, dikuadratkan. 4 kali 4 16 bagi 2 8, 4 pangkat 5 1024 per 320 dikurangi 0. Kita samakan penyebutnya, 320 dikali 8 2560 dikurangi 0 lagi ini ya untuk yang batas bawah, sehingga 2560 dikurangi 1024, 1534 per 320 dikurangi 0, tetap ini dikurangi 0, kemudian disederhanakan, 1536 dibagi 320 adalah 4 per 5 pi, satuannya volume. Jadi jawabannya ada tidak? Ada, ini yang A. Soal selanjutnya, sebuah kubus ABCD FGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Jarak antara titik E ke bidang AF adalah, supaya lebih mudah kita gambarkan kubusnya. Seperti ini ABCD EFGH, kita akan mencari jarak dari titik E ke bidang AFH. Kita buat garis bantu seperti ini ya, karena nanti jaraknya adalah tegak lurus ke bidang tersebut. Nah, ini kita misalkan di sini ada titik T, titik potong antara diagonal bidang ini. Kemudian jarak yang merupakan jaraknya adalah yang ini, yang hijau. Kita misalkan di sana ada titik E aksen, jadi jaraknya adalah E ke E aksen. Di sini sudut yang terbentuk adalah alfa. Sehingga rumus yang akan kita gunakan untuk mencari E ke E aksen atau jarak titik E ke bidang tersebut adalah, kita perhatikan sudut ini ya, ET sin dari sudut ET ke E aksen. Ini alfa ini. Ya. Sin alfa kan E ke E aksen dibagi ET. Berarti ET sin sudut alfa ini. Ya, sudut ET E aksen ini adalah, kita misalkan alfa ya, supaya lebih mudah, jadi ET sin alfa. Nah, selanjutnya kita harus cari dulu sin alfanya berapa. Ya, sin alfanya berapa. Oke, kita kesin dulu. Kita tahu EG, panjang diagonal itu kalau kita hitung, panjang rusuknya 6 adalah 6 akar 2. Tidak perlu dipaparkan ya, ini EG-nya adalah 6 akar 2. Berarti E ke T adalah setengah EG, yaitu setengah dari 6 akar 2. 6 kali 1 dibagi 2 adalah 3. Jadi 3 akar 2. Oke, sekarang kita perhatikan segitiga ETA. ETA. ETA ini ya, segitiga ini. Kita tentukan di sini. Ini untuk menentukan sin alfa yang ini ya. Kita gunakan tan alfa dulu. Tan alfa itu depan per samping. Di depannya ada EA ya. EA, di sampingnya ET. Di depan alfa ini, di depannya EA, sampingnya ET. EA-nya berapa? Kan ada. Kenapa bawa yang tan? Karena ada EA-nya panjang rusuk, yaitu 6. ET-nya
tadi 3 akar 2. Jadi ketemu tannya 6/3 akar 2 atau 6 dibagi 3 2 per akar 2. Kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2 ya, menjadi akar 2. Ini tan alfanya. Nah, kalau tan alfa akar 2 berarti kita bisa tulis seperti ini, akar 2 dibagi 1. Kalau kita gambarkan nih, karena kita akan mencari sin, yang diketahui adalah tan dalam perbandingan trigonometri. Tan alfa depan per samping, di depannya akar 2 berarti di sampingnya ada 1. Untuk mencari sin itu kan depan per miring, kita butuh sisi miring ini. Untuk mencari sisi miring ini berarti kita jumlahkan kuadrat sisi-sisinya, kemudian kita akarkan ya. Hasilnya ini adalah kuadrat akar 2 ditambah kuadrat 1, kita jumlahkan, kita akarkan adalah akar 3. Tidak bisa diakarkan jadi akar 3. Sehingga di sini kita bisa memperoleh sin alfa yang kita butuhkan untuk mencari E aksen. Sin alfa berarti depan per miring, akar 2 per akar 3. Nih, ya udah kita substitusi aja ke sini. Berarti ET-nya 3 akar 2, sin alfanya akar 2 per akar 3, kita kalikan. Kali akar 2 2 kali 3 6. Jadi 6 per akar 3. Kemudian karena di sini belum rasional, kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. 6 dikali akar 3 6 akar 3 dibagi akar 3 dikali akar 3 3. Jadi 6 per 3 akar 3. 6 dibagi 3-nya 2. Jadi 2 akar 3. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya, jika 3 logaritma 5 sama dengan P dan 3 logaritma 11 sama dengan Q, maka 15 logaritma 275 adalah, kita buat bentuknya seperti ini. Ini basisnya bebas, kita ambil yang 3 karena di dalam soal ada 3, jadi manipulasi sedemikian hingga nyambung ke soal. Karena di sini basisnya 3, ya di soal maka kita gunakan 3. Kalau basisnya 10, gunakan 10. Gitu, bebas aja. Bebas sebenarnya, karena ini hubungannya dengan soal. Berarti 3 logaritma 275 dibagi 3 logaritma yang ini, 15. 275 itu kalau diuraikan 25 kali 11, hubungannya dengan soal karena ada 3 logaritma 11. 25 itu 5 pangkat 2. Gitu ya. 5 pangkat 2. Jadi 3 logaritma 5 pangkat 2. Sehingga nanti 2-nya bisa kita kedepankan sesuai dengan sifat logaritma. Dan ini juga perkalian seperti ini bisa kita uraikan menjadi penjumlahan. Seperti ini. 3 logaritma 25 itu 5 pangkat 2 ditambah 3 logaritma 11 dibagi dengan 3 logaritma 3 ditambah 3 logaritma 5. Ini pangkat 2 ke depan pindah jadi 2 dikali 3 logaritma 5. 3 logaritma 5 di dalam soal adalah P, jadi 2P. 3 logaritma 11 adalah Q, jadi tambah Q per dibagi dengan 3 logaritma 3 dalam sifat logaritma A adalah 1, jadi 3 logaritma 3 adalah 1. 3 logaritma 5 di dalam soal hasilnya P, jadi P. Jadi hasilnya 2P ditambah Q per 1 ditambah P atau P ditambah 1 ini karena di dalam pilihannya dibalik. Jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, pada gambar tersebut terdapat 3 buah persegi berturut-turut luasnya 64, 49, dan 36 cm². Luas daerah yang diarsir, nah ini yang abu-abu adalah, kita tulis lagi ya, luas yang pertama 64, persegi kedua 49, persegi ketiga 36. Kita tahu bahwa untuk mencari luas persegi itu S kuadrat atau sisi kali sisi, berarti sisi persegi pertama akar dari 64 adalah 8, persegi kedua 7, dan persegi ketiga 6 sisinya ya. Tuh. Nah, setelah itu kita bagi daerah-daerah yang tidak diarsirnya.
yang sebisa mungkin membentuk sebuah bidang yang bisa kita hitung luasnya. Oke. Yang pertama ini ya. Bidang pertama, bidang kedua kita bagi yang ini langsung. Bidang ketiga dan bidang keempat. Sehingga kalau kita perhatikan ini membentuk persegi panjang yang besar. Jadi nanti caranya untuk mencari luas daerah yang diarsir adalah mengurangkan luas persegi panjang yang besar ini dengan bidang-bidang yang tidak diarsirnya yang sudah kita bagi ruang 1, 2, 3, 4. Ya, kita cari dulu luas masing-masing bidang. Luas yang pertama adalah segitiga siku-siku di sini ya. Dimana alasnya 8, tingginya juga 8. Sehingga luasnya 32. Luas yang kedua, segitiga siku-siku. Juga sama ini ya. Kemudian alasnya yang ini dari sini ke sini tadi 6 ya. 6, ini kan 6 kali 6, 36. Berarti alasnya 6, tingginya 6 tambah 7 tambah 8, 21 kali 6 bagi 2, luasnya 63. Bagian ketiga adalah persegi panjang. Yang ini, dimana kalau dari sini ke sini 8 dan ini 7, berarti yang ini panjangnya, maaf lebarnya adalah 1 atau 1 ya, lebar. Panjangnya dari sini ke sini adalah 7. Jadi P-nya 7, lebarnya 1, luasnya 7. Kemudian luas bagian ketiga merupakan persegi di sini, di mana dari sini ke sininya kita tahu 6, dari tingginya kalau dari sini ke sini 6 berarti ini 2 ya. Cuman ini sketsa saja. 6 kali 2 12. Oke. Nah, untuk luas daerah yang tidak diarsirnya ini kita jumlahkan semuanya. Yaitu 114. Kemudian kita cari luas keseluruhan persegi panjang yang besar ini terlebih dahulu. P kali L kan untuk luas persegi panjang. Di mana panjangnya 8 tambah 7 tambah 6, 21. Lebarnya dari sini ke sini 8. 21 kali 8, 168. Baru kita bisa mencari luas daerah yang diarsir dengan mengurangkan luas persegi panjang besar dengan luas daerah-daerah yang tidak diarsir tadi yang sudah kita gabungkan. 168 dikurangi 114 hasilnya 54. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, hasil dari negatif 6x ditambah 3 dikuadratkan adalah, ini negatif 6x dikuadratkan 36x kuadrat ditambah negatif 6 kali 3 kali 2. Negatif 6x ditambah 3 kuadrat adalah 9. Jadi hasilnya jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada pola bilangan 2, 6, 3, 26, 12, 20. Ini bedanya sama, rasio bedanya berbeda, rasionya juga berbeda. Yang sama itu bilangan setelahnya. Ini yang kedua, 6 dikurangi 2 beda dengan 12 dikurangi 6. Atau 6 dibagi 2 beda dengan 12 dibagi 6. Jadi cara menentukan rumus N ditambah 1 ini langsung saja coba uji cobakan, masukkan suku masing-masing ke rumus masing-masing di sini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ini kalau diuji cobakan, ini jawabannya adalah yang E. N 1 ditambah 1 2 kali 1 2. Yang pertama 2 bilangannya. N-nya 2 tambah 1 3 dikali 2 6. Betul kan? Terus N 3 kali 1 3 ditambah 1 4 dikali 3 12 dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya langsung ke nomor 33 ya. Berarti nomor sebelumnya adalah pedagogik. Yanti mengumpulkan batu kerikil dalam perjalanan pulang dari sekolah.
Setiap hari Yanti mengumpulkan 3 kerikil lebih banyak dari hari sebelumnya. Jika pada hari pertama Yanti membawa pulang 6 kerikil, maka jumlah kerikil pada hari ke-40 adalah. Oke, di sini 3 kerikil ini merupakan beda ya, karena setiap hari mengumpulkan lebih banyak dari hari sebelumnya. Kemudian yang 6 kerikil ini di hari pertama, berarti A. Yang ditanyakan adalah jumlah kerikil pada hari ke-40, berarti S40. Ini adalah deret aritmatika. N-nya 40, A-nya 6, dan B-nya 3. Kita substitusi saja langsung ke dalam rumusnya. 40 dibagi 2 dikalikan 2 kali A-nya 6 ditambah N 40 dikurangi 1 39 dikalikan B-nya 3. 40 dibagi 2 20, 2 kali 6 12, 39 kali 3 117, 117 ditambah 12 129 dikali 20 sama dengan 2580. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, dari 5 orang calon pengurus akan dipilih seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang bendahara. Berarti dari 5 dipilih 3, dan ini jelas peruntukannya untuk ketua, wakil ketua, dan bendahara. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah, nah kalau jelas seperti ini, urutannya jelas, peruntukannya jelas, ini berarti permutasi. 5 permutasi 3 dari 5. Jadi ini menggunakan rumus permutasi. Seperti ini rumusnya. P 3 dari 5. N faktorial dibagi dengan N dikurangi 1 faktorial. N-nya adalah 5. Kemudian N 5 dikurangi 3 adalah 2. Ya. Kemudian ini kita mulai dari 2 faktorial supaya mempermudah, bisa kita coret. 3 kali 4 kali 5 kita uraikan dari 5 faktorial. 3 kali 4 12 kali 5 sama dengan 60. Jawabannya yang C. Nomor selanjutnya, nilai dari limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 dibagi dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 adalah. Di sini untuk limit kita substitusi X sama dengan 2-nya. Kalau hasilnya 0/0 tidak bisa kan, kita faktorkan. Maka kita langsung faktorkan aja ya. Di sini X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6, kita faktorkan menjadi X dikurangi 3 dikali X dikurangi 2. Untuk yang X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 difaktorkan menjadi X ditambah 4 dikali X dikurangi 2. Ada yang sama ya ini, X dikurangi 2 dengan X dikurangi 2. Dibagi habis sama dengan 1. Tersisa limit X menuju 2 dari X dikurangi 3 dibagi X ditambah 4. Baru kita substitusi 2 di masing-masing X. 2 dikurangi 3, negatif 1. 2 ditambah 4, 6. Jadi hasilnya negatif 1/6. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, pernyataan di bawah ini yang merupakan kontradiksi adalah, yang kontradiksi berarti yang hasilnya S semua salah semua ya. Kita coba yang A terlebih dahulu. P dan Q, maka P atau Q. P untuk P itu nilainya BBSS, untuk Q itu adalah BS. Karena di sini ada dan atau konjungsi. Konjungsi bernilai benar kalau kedua pernyataan benar, P dan Q. Selain dari itu salah. Maka kalau B dengan B adalah benar. Ya. Nanti kalau selain dari itu salah. Di sini ada disjungsi atau P-nya sama ya BBSS, Q-nya BSBS. Kalau disjungsi semua benar kecuali keduanya salah, itu salah ya. Oke, kita yang konjungsi dulu. Ini kan benar dengan benar, hasilnya benar, selain dari itu salah. Kita yang ke disjungsi dulu. Benar, salah, benar, benar, kecuali yang salah itu baru salah. Nah,
hasil akhirnya ini, hasil dari P dan Q dengan P atau Q, kita buat implikasinya gitu. Ini yang terakhir. Kalau mau dibuat tabel-tabel, kalau saya lebih suka seperti ini. Ini implikasinya. Implikasi semua bernilai benar kecuali kalau nilai Q-nya atau pernyataan yang keduanya salah, maka salah. Yang biru ini dengan yang biru ya. B dengan B benar. Benar. Ya. Kemudian S dengan B. Pernyataan 1S, pernyataan 2B benar. S dengan B juga benar. S dengan S juga benar. Tidak ada B dengan S. Kalau ada B dengan S baru salah, itu implikasi. Ini semuanya benar semua, ini tautologi namanya. Karena benar semua, bukan kontradiksi. Kita coba yang kedua, yang B. Ini kita sudah tulis hasilnya ya. Tadi hasil dari konjungsi BSSS. Kemudian negasi A. Negasi dari pernyataan pertama. Kalau A-nya BBSS berarti negasi ASS BB. Kita gabung dengan disjungsi. Semua benar kecuali SS salah. BS B SS SS B BSB B. Hasilnya BSBB ini. Bukan kontradiksi, harus S semua kalau kontradiksi. Yang B juga berarti bukan. Yang C, nilai akhir yang hijau ya. Ini juga bukan, benar semua. Yang D, ini hampir semuanya salah, tapi di sini kan di sini tuh P maka Q itu kan yang salah itu ketika BS, ini kan BSBB hasilnya. Kemudian negasi Q, kalau Q-nya BSBS, maka negasi Q SBSB. Kita gabung menggunakan konjungsi. Konjungsi itu tadi bernilai benar jika benar dua-duanya, selain dari itu salah. BSS, SBS, BSS, BB, B, tapi ini ada yang benar karena ini benar dengan benar-benar. Ini tadinya mau kontradiksi tapi salah satunya benar. Yang D. Yang E pun ternyata nilainya benar semua. Gitu. Jadi menurut saya ini tidak ada hasilnya, tidak ada isi yang tepatnya. Seperti itu. Kalau mau mencoba silahkan coba lagi, siapa tahu saya salah. Soal selanjutnya, pada akhir kegiatan arisan, setiap peserta secara bergantian mengambil undian hadiah hadir, door prize, dan membukanya. Sesuai jumlah peserta, panitia menyediakan 20 kertas undian, 6 diantaranya berisi hadiah. Jika sampai dengan pengambilan oleh peserta ke-10 telah keluar 3 hadiah, peluang bahwa peserta ke-11 mendapat hadiah adalah. Nah, di sini 3 keluar dari 10 peserta, 6 dari 20. Berarti peluangnya ya udah 6/20. Disederhanakan jadi 3/10. Atau 6 dikurangi 3, 20 dikurangi 10, 10, jadi 3/10. Jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, ini tidak tahu nomor berapa. Nilai dari sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat adalah, ini pengurangan sinus ya. Kita gunakan rumus sin A dikurangi sin B. Nah, yang ini yang kedua. Berarti rumusnya 2 cos setengah, A-nya 105, B-nya 15. 105 ditambah 15 dikalikan sin setengah kali A dikurangi B. A 105 dikurangi 15 sama dengan 2 cos 105 ditambah 15 20, 120. 105 dikurangi 15 90. Sehingga 120 ini dibagi 2 60. Jadi 2 cos 60 dikali sin 90 dikali setengah 45. Cos 60 itu setengah. 2 kali setengah kali sin 45 setengah K2. 2 kali setengah 1, 1 kali setengah K2
hasilnya setengah akar 2. Jawabannya yang E. Soal selanjutnya, pada kubus KLMN OPQR, nilai tangen sudut antara garis KM dengan bidang KPR adalah. Oke, di sini kita buat dulu kubusnya KLMN OPQR. Kita akan mencari sudut tangen dari garis KM dengan bidang KPR. Kita buat garis bantu, di sana kita beri titik T, kemudian di sini titik S. Ini sudut yang dimaksud ya. Kita kasih nama theta. Sini kita akan mencari tangannya berapa. Oke, KM ini panjang KM adalah diagonal sisi bidang. Akar dari kita anggap tusuknya 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 jadi akar 2. Kemudian berarti K ke S, KS adalah setengah dari KM, setengah kali akar 2. Kemudian TS tadi kan terang pusat kita anggap 1, berarti TS juga 1 tingginya. Untuk tangan theta ini depan, berarti TS per samping per KS. TS nya 1, KS nya setengah akar 2. 1 dibagi setengah akar 2, 2 per akar 2. Kita rasionalkan, dikali akar 2 per akar 2, 2 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2 dibagi 2, 1, jadi sisanya akar 2. Jadi tangannya adalah akar 2. Jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, nilai ujian kemampuan bahasa dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan pada tabel berikut ini. Tabel ini, seorang peserta seleksi dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi atau sama dengan nilai rata-rata ujian tersebut. Banyaknya peserta yang lulus adalah, nanti kita cari dulu nilai rata-rata, karena yang lulus itu yang sama dengan atau lebih tinggi dari nilai rata-rata. Kita pindahkan dulu ya tabelnya. Untuk mencari nilai rata-rata berarti X bar sama dengan FI nilai ini dikalikan frekuensi masing-masing, kemudian kita jumlahkan, kita bagi dengan total frekuensi ya. Total frekuensinya 121, kita masing-masing kalikan. 5 kali 15 75, 6 kali 24 144, 7 kali 49 343, dan seterusnya sampai sini ya. Kemudian jumlahkan hasil kalinya yaitu 839. Jadi rata-ratanya adalah 839 dibagi total frekuensi 121. Rata-rata adalah 6,9. Kita bulatkan jadi 7. Jadi yang lulus itu harus sama dengan 7 atau lebih tinggi dari 7. Berarti yang lulus adalah jumlahnya 49, yang nilainya 7 adalah 49, ditambah yang nilainya 8 adalah 20, dan nilainya 9 adalah 13. Jadi yang lulus adalah 82 orang. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya, diketahui vektor A negatif I dikurangi J ditambah 2K dan vektor B I dikurangi 2J ditambah K. Besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah, kita gunakan rumus besar sudut, cos alpha sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kita cari dulu perkalian dua vektor. Ini negatif 1 kali 1, negatif 1, negatif 1 kali negatif 2, 2 dikali 1, 2. Negatif 1 tambah 2 ditambah 2 adalah 3. Kemudian masing-masing kita cari panjang dari kedua vektor ya. Akar dari yang pertama ini negatif 1 dikuadratkan ditambah negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan, hasilnya 1 tambah 1 tambah 4, 6 akar 6. Panjang vektor B juga sama, 1 kuadrat ditambah negatif 2 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan, 1 tambah 4 tambah 1, 6 akar 6. Kemudian perkalian A dan B nya adalah 3 tadi, dibagi dengan panjang vektor A dan vektor B, akar 6 dikali akar 6 adalah 6. Kemudian 3 dibagi 6, 3 per 6 disederhanakan jadi 1/2.
Kemudian untuk mencari sudutnya, arcus dari kosinus 1/2. Jadi nilai kosinus yang hasilnya 1/2 adalah 60. Jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, harga 1 kg beras 5.000 dan 1 kg gula 6.000. Seorang pedagang memiliki modal 300.000 dan tempat yang tersedia hanya memuat 1 kuintal. Jika pedagang tersebut membeli 1 X kilogram beras dan Y kilogram gula, maka sistem persamaan dari masalah tersebut adalah, kita bantu dengan tabel, beras X, kita misalkan gula Y. Kemudian tadi harga diketahui di dalam soal, untuk beras itu 5.000 berarti 5.000 X dan gula 6.000 Y dan modalnya 300.000. Terus tempat 1 kuintal berarti 100 kilo. Jadi si gula dan beras X Y 100 di sininya. Kita sederhanakan, 5.000 di sini kan 6.000, 300.000, nolnya ada 3, ini kita coret, kita bagi habis, tinggal 5, 6, dan 300. Jadi pertidaksamannya adalah 5X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 300. Kenapa? Karena modalnya 300.000, jadi tidak boleh lebih dari 300.000. Ya, 300 di sini. Kemudian tempatnya juga X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Tidak boleh lebih dari 100 kg atau 1 kintal. Itu pertidaksamaan yang kedua. Dan pembatasnya X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi jawaban yang memenuhi adalah yang B. Terima kasih, selesai sudah pembahasan soal tryout 2 matematika yang telah saya ikuti beberapa hari yang lalu. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.